Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lara Aulia Putri, NPM 22351080. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencarian rute terpendek berbelanja di pusat perbelanjaan menggunakan metode heuristic search, ya, algoritma hill climbing dan ASTAR. Nah, di sini terdapat kelompoknya. Yang pertama, saya sendiri yaitu Lara Aulia Putri dan teman saya yaitu Putri Nadia Rizaldi. Sebelum masuk ke studi kasusnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu heuristik. Heuristik atau yaitu pendekatan atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau membuat keputusan dengan cara cepat dan efisien. Meskipun solusi yang dihasilkan tidak selalu optimal atau sempurna. Sini terdapat ciri-cirinya. Yang pertama, mengutamakan kecepatan dibandingkan akurasi. Yang kedua, memanfaatkan pengalaman atau aturan praktis. Yang ketiga, cocok digunakan pada masalah yang terlalu kompleks untuk diselesaikan secara eksak dalam waktu singkat. Nah, di sini terdapat hill climbing. Hill climbing yaitu metode optimasi berbasis heuristik yang mencari solusi terbaik dengan memulai dari suatu titik awal dan terus bergerak ke arah yang memperbaiki solusi. Biasanya menaikkan nilai fungsi tujuan. Cara kerjanya yaitu mulai dari solusi awal, evaluasi semua tetangga solusi saat ini, berpindah ke tetangga yang memberikan perbaikan terbesar, ulangi hingga tidak ada lagi perbaikan yang dapat dilakukan. Nah, masuk ke dalam studi kasusnya. Di sini saya menjelaskan heuristic search algoritma hill climbing. Sini terdapat latar belakang, yaitu seorang pelanggan bernama Andi ingin mengunjungi beberapa toko di pusat perbelanjaan untuk membeli berbagai barang. Andi harus membeli pakaian di toko seni, peralatan rumah tangga di pusat grosir Candana, bahan makanan di pasar raya, dan aksesoris elektronik di Mall Gelora. Andi ingin mengunjungi toko-toko ini dengan cara yang paling efisien, agar dapat menghemat waktu dan tenaga selama berbelanja. Nah, tujuannya di sini yaitu mencari rute terpendek yang akan memungkinkan Andi mengunjungi semua toko dengan rute yang efisien menggunakan metode hill climbing. Nah, di sini terdapat pola rute di pusat perbelanjaannya. Di sini terdapat keterangan yang A yaitu pasar raya, yang B Mall Gelora, yang C pusat grosir Candana, yang D toko seni. Di sini terdapat dari pasar raya ke Mall Gelora 3,8, dari Mall Gelora ke toko seni 3,7, dari toko seni ke pusat grosir Candana 10,2, dari pusat grosir Candana ke pasar raya 9,7, dan pasar raya ke toko seni 0,35, Mall Gelora ke pusat grosir Candana yaitu 15 kilometer. Nah, di sini operator yang akan digunakan adalah menukar urutan posisi dua kota dalam satu lintasan. Ada 4 kota dalam kasus ini, sehingga dapat diperoleh yaitu di sini terdapat rumus R sama dengan N faktorial per 2 faktorial dan kurung N kurang 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dan kurung 4 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial yaitu 6. Nah, di sini keenam kombinasi ini akan dipakai sebagai operator, yaitu yang pertama tukar 1 dan 2, yaitu menukar urutan posisi kota ke-1 dengan kota kedua. Yang kedua tukar 2 dan 3, menukar urutan posisi kota kedua dengan kota ketiga. Yang ketiga tukar 3 dan 4, yaitu menukar urutan posisi kota ketiga dengan kota keempat. Selanjutnya tukar 4 dan 1, yaitu menukar urutan posisi kota keempat dengan kota 1. Selanjutnya tukar 2 dan 4, yaitu menukar urutan posisi kota kedua dengan kota keempat. Yang selanjutnya tukar 1 dan 3, yaitu menukar urutan posisi kota ke-1 dengan kota ketiga. Nah, di sini terdapat perhitungan jarak untuk setiap rutenya. Yang pertama yaitu jalur ABCD. A ke B 3,8, B ke C 15 km, C ke D 10,2 km. Totalnya 33,8 ditambah 15 tambah 10,2 yaitu 29 km. Selanjutnya jalur BACD. BA ke A 3,8, A ke C 9,7, C ke D 10,2. Jadi totalnya 3,8 tambah 9,7 ditambah 10,2 yaitu 23,7 km. Selanjutnya yaitu untuk cari rute ACBD, A ke C 9,7 km, C ke B 15 km, B ke D 3,7 km. Totalnya 9,7 ditambah 15 ditambah 3,7 adalah 28,4 km. Selanjutnya untuk mencari jalur ABDC, A ke B 3,8, B ke D 3,7, D ke C 10,2, totalnya 3,8 ditambah 3,7 ditambah 10,2 yaitu 17,7 km.
Nah, selanjutnya yaitu rute BDACA, B ke D 3,7 km, B ke C 15 km, C ke A 9,7 km. Totalnya 3,7 ditambah 15 tambah 9,7 yaitu 28,4 km. Selanjutnya jalur ADCB, A ke D 0,35, D ke C 10,2, C ke B 15. Totalnya 0,35 ditambah 10,2 ditambah 15 yaitu 25,55 km. Selanjutnya yaitu jalur CBAD. C ke B 15 km, B ke A 3,8 km, A ke B 0,35 km. Totalnya 15 ditambah 3,8 ditambah 0,35 yaitu 19,15 km. Selanjutnya jalur BADC, B ke A 3,8 km, A ke D 0,35 km, D ke C 10,2 km. Totalnya 3,8 ditambah 0,35 ditambah 10,2 yaitu 14,35 km. Nah, selanjutnya yaitu ADBC. Dari A ke D 0,35, dari D ke B 3,7, B ke C 15 km. Totalnya 0,35 ditambah 3,7 ditambah 15 yaitu 19,05. Selanjutnya jalur CBDA. Dari C ke B yaitu 15 km, dari B ke D 3,7, D ke A 0,35. Totalnya 15 ditambah 3,7 ditambah 0,5 yaitu 19,05. Selanjutnya yaitu mencari rute BDAC. B ke D 3,7, D ke A 0,35, A ke C 9,7. Totalnya 3,7 tambah 0,35 tambah 9,7 yaitu 13,75. Selanjutnya jalur CADB. C ke A 9,7, A ke B, A ke D 0,35, D ke B 3,7. Totalnya 9,7 ditambah 0,35 tambah 3,7 yaitu 13,75. Nah, selanjutnya yaitu rute ACDB, A ke C 9,7, C ke D 10,2, D ke B 3,7, totalnya 9,7 ditambah 10,2 ditambah 3,7 yaitu 23,6 km. Selanjutnya yaitu rute DBAC, dari D ke B yaitu 3,7, dari B ke A 3,8, dari A ke C 9,7. Totalnya 3,7 tambah 3,8 tambah 9,7 yaitu 17,2 km. Selanjutnya rute BCDA. B ke C 15 km, C ke D 10,2, D ke A 0,35. Totalnya 15 tambah 10,2 tambah 0,35 yaitu 25,55 km. Selanjutnya yaitu rute DA BC. D ke A 0,35 km, A ke B 3,8, B ke C 15 km, totalnya 0,35 ditambah 3,8 ditambah 15 yaitu 19,15 km. Nah, di sini terdapat proses perhitungan hill climbingnya. Yang ini inisialisasikan awal. Mulai dari A, B, C, D, yaitu nilai heuristiknya 29. Ini sebagai root, node, atau titik awal. Nilai awalnya 29 dan algoritma akan mencoba mencari solusi dengan nilai minimum. Selanjutnya yaitu mengevaluasi tingkat pertama atau node anaknya. Di sini terdapat dari A, B, C, D dihasilkan beberapa node anak. Di sini tingkat pertamanya yaitu BACD 23,7, ACDB 28,4, ABDC 17,7, BDCA 28,4, ADCB 25,5, CBAD 19,15. Di sini memilih node terbaik. Dari node ini, ABDC yaitu 17,7. Ini memiliki nilai terkecil, maka algoritma dipindahkan ke node ABDC. Selanjutnya yaitu mengevaluasi tingkat kedua, yaitu node anak dari ABDC. Dari ABDC ini dihasilkan beberapa node anaknya, yaitu BADC 14,35, ADBC yaitu 19,05, ABCD, dan CBDA. Terus dari node-node yang ini pilih yang terbaik yaitu BADC karena di sini nilai heuristiknya yang paling terkecil. Maka algoritma pindah ke node BADC yaitu 14,35. Selanjutnya yaitu evaluasi tingkat ketiga atau node anak dari BADC. Dari BADC dihasilkan beberapa node anak, diantaranya yaitu ABDC, BDAC. Node yang terbaik dari ini yaitu
BDAC karena memiliki nilai terkecil, maka algoritmanya pindah ke BDAC. Dan selanjutnya yaitu untuk mengevaluasikan not akhirnya dari BDAC itu terdapat di sini BACD dan CADB. Di sini tuh not terkecilnya di bagian ini yaitu 13,75. Maka dipilih algoritmanya ini. Jadi selanjutnya tidak ada anak not yang lebih baik. Maka di not CADB ini 13,7 ini. Tidak ada anak yang memiliki nilai lebih kecil dari itu. Maka algoritmanya berhenti di CADB karena ini merupakan solusi optimal. Nah, sini terdapat hasilnya yaitu not CADB 13,75. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke codingan Python-nya. Nah, di sini terdapat definisi jarak antar lokasi. Pada bagian ini adalah representasi jarak antar lokasi dalam bentuk dictionary. Lokasi A, B, C, dan D memiliki jarak yang saling terhubung. Misalnya, jarak dari A ke B adalah 3,8 km, jarak dari A ke C 9,7 km, dan seterusnya. Nilai ini digunakan untuk menghitung total jarak dari sebuah rute. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk menghitung total jarak berdasarkan rute. Nah, fungsi ini tuh untuk menghitung total jarak suatu rute. Ini input rute seperti A, B, C, dan D. Maka prosesnya yaitu iterasi setiap pasangan lokasi dalam rute. Tambahkan jarak dari satu lokasi ke lokasi berikutnya menggunakan data dari dictionary atau jarak. Maka outputnya itu total jarak. Misalnya untuk rute A, B, C, D, totalnya A ke B tambah B, terus C tambah C, terus ke D. Nah, selanjutnya di sini yaitu fungsi hill climbing. Ini diinisialisasikan yaitu dengan current rute diinisialisasikan dengan rute awal yaitu start rute. Current jarak dihitung berdasarkan rute awalnya. Terus ke tetangga atau naik turunnya cari nilai ini tetangga. Semua rute kemungkinan atau tetangga dibuat dengan menukar dua lokasi dalam rute saat itu. Contohnya, jika rute awalnya adalah A, B, C, D, tetangganya bisa berupa B, A, C, D, itu A dan D ditukar, terus C, B, A, D, yaitu A dan C-nya ditukar, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat evaluasi semua tetangga dan pilih yang terbaik. Nah, di sini mengevaluasi tetangganya, yaitu menghitung jarak setiap tetangga menggunakan hitung jarak. Terus pilih rute dengan jarak terpendek. Iterasinya yaitu jika ditemukan rute tetangga yang lebih pendek, untuk rute saat ini menjadi rute. Iterasinya jika ditemukan rute tetangga yang lebih pendek, ubah rute saat itu menjadi rute tersebut. Jika tidak ada tetangga yang lebih baik, maka proses diberhentikan. Maka selanjutnya return hasilnya. Nah, di sini yaitu eksekusi dan output, yaitu mendefinisikan rute awalnya di sini. Di sini menginput awal yaitu rute awalnya yaitu ABCD. Maka prosesnya jalankan ke fungsi hill climbingnya untuk mencari rute terpendek. Maka outputnya rute terbaik dan total jarak di sini. Maka ngeprint yaitu rute terbaik dan total jaraknya. Nah, maka di sini terdapat hasil outputnya yaitu CADB, yaitu total jaraknya 13,75 km. Nah, di sini terdapat kesimpulan. Jadi, hasil yang didapatkan untuk metode hill climbing pada studi kasus mencari rute terpendek yaitu sebesar 13,70 km dengan rute CADB, yaitu Pusat Grosir Candana, Pasaraya, Toko Seni, Mall Gelora. Baiklah, sampai situ yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kurangannya, mohon dimaafkan. Selanjutnya, untuk mencari algoritma starnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Nadia Restari dengan IPM 243531101. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Lara yaitu dengan tema hill climbing. Jelas masalahnya adalah pertama adalah latar belakang. Dan di sini latar belakang itu Andi ingin mengunjungi 4 lokasi yang dimana di pusat perbelanjaan untuk membeli barang-barang tertentu. Tujuan utamanya adalah menemukan rute terpendek dengan menggunakan metode hill climbing. Metode hill climbing itu apa sih? Metode hill climbing adalah algoritma pencarian optimasi lokal yang memilih solusi terbaik berdasarkan nilai heuristik, yaitu jarak terpendek dalam kasus ini. Langkah-langkah algoritma hill climbing yang pertama, tentukan lokasi awalnya. Dimulai dari D atau toko seni. Hitung jarak lokasi. Yang kedua, hitung jarak lokasi saat ini ke semua lokasi yang belum dikunjungi. Ketiga, pilih lokasi dengan jarak yang terpendek. Yang keempat, tandai lokasi tersebut sebagai telah dikunjungi. Yang kelima, ulangi langkah hingga semuanya lokasi telah dikunjungi. Keenam, hitung total jarak tempuhnya. Rumus jarak total adalah total jarak sama dengan sigma n kurang 1 sigma n sigma i kurang 1 jaraknya lokasi I, lokasi I tambah 1. Langkah penyelesaiannya yang pertama, tabel jarak antar lokasi. Dari A ke B jaraknya 3,8 km. Dari A ke C jaraknya 9,7 km. Dari A ke D jaraknya 10,2 km. Dari B ke C jaraknya 15 km. Dari B ke D jaraknya 3,7 km. Dari C ke D jaraknya 0,35 km. Langkah penyelesaian yang kedua yaitu iterasi algoritma. Misalkan Andi mulai dari toko seni D, maka D ke C itu 0,3 km. Pilih pusat grosir cendana C karena jaraknya yang terpendek. Dari C ke A 9,7 km. Dari C pilih pasaraya A karena jaraknya lebih terpendek. Dan A ke B 3,8 km. Dari A pilih Mall Gelora B. Maka yang keempat selesai. Semua lokasi telah dikunjungi. Rute terakhirnya adalah D ke C, C ke A, A ke B, total jaraknya 0,35 tambah 9,7 tambah 3,8 sama dengan 13,8 km. 85 km. Ini adalah contoh implementasi hill climbing dalam Python. Input yang pertama, input jaraknya. Jarak antar lokasi diwakili oleh dictionary distance matrix. Kedua, lokasi awal yaitu D, di mana Andi memulai dari toko seni. Ketiga, algoritmanya yaitu cari lokasi terdekat sebelum dikunjungi menggunakan perulangan atau looping. Dan tambahkan lokasi tersebut ke daftar visit dan perbarui total distance-nya. Maka outputnya akan menampilkan rute optimal dan total jarak tempuhnya. Rute yang diambil D ke C, C ke A, A ke B dengan total jarak tempuh 13,85 km. Ini adalah output dari programnya. Simpulan dari metode hill climbing ini adalah rute optimal bagi Andi itu D ke C, C ke A, A ke B dengan total jarak tempuhnya adalah 13,85 km. Proses iterasi memastikan setiap langkah memilih jarak terpendek untuk efisiensinya. Mungkin sekian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.